Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Ada seorang pria yang persis seperti yang diinginkan kakak. Apakah kamu ingin melihatnya? Seseorang yang memiliki lisensi hunter dan tidak memiliki minat dalam aktivitas hunter namun masih bisa dipercaya. 039. Dan dia adalah pemburu level A, 039. Meskipun nilai tidak begitu penting. Ngomong-ngomong, mungkin karena matanya yang cerah dan ekspresi senyumnya, kesan pertamanya tidak buruk. Setelah perkenalan singkat satu sama lain, sebelum memasuki topik penandatanganan kontrak, Cheng Jinwoo terlebih dahulu menanyakan sesuatu yang membuatnya sedikit bingung. Itu mungkin mempengaruhi hubunganmu dengan pamanmu jika kamu melakukan itu, apakah tidak apa-apa? Ini jauh lebih baik daripada terikat dengan pria Liu Chensheng itu. Liu Chensheng? Cheng Jinwoo, yang agak bingung, menoleh untuk melihat Liu Chenho, yang menggaruk kepalanya karena malu. Ini saudaraku sendiri, kakak. Ah, apakah itu saudara laki-laki saya yang memiliki kepribadian buruk? 039. Jika tidak ada Liu Chenhao, haruskah Liu Chensheng bertanggung jawab atas persekutuan Liu Chen? 039. Cheng Jinwoo mengangguk. Jika Liu Chenhao dengan patuh mengambil alih persekutuan Liu Chen, hal-hal ini tidak akan terjadi. Dari sudut pandang ini, Liu Suxian juga harus terlibat karena pilihan Liu Chenhao. Anak ini juga melibatkan banyak orang. 039. Liu Chenhao masih tertawa tanpa memahami mata Cheng Jinwoo menatapnya. 039. 039. Cheng Jinwoo menghela nafas dalam hati. Saat ini, Liu Suxian berjalan ke arah Cheng Xiaoyu. Itu? Oke. Dia tersipu sedikit. Matanya yang agak ragu-ragu sepertinya memberitahunya sesuatu yang penting. Cheng Jinwoo juga menjadi serius. Apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan? Liu Suxian tampaknya akhirnya mengambil keputusan. Matanya bersinar terang. Bisakah kita berfoto bersama dan mengunggahnya di SNS? Kantor ketua perusahaan farmasi. Adik laki-laki Yum Yung-han, ekspresi Yu Seok-ho lebih serius dari sebelumnya. Apakah yang kamu katakan itu benar? Ya. Stylist mengangguk seolah sedikit takut. Apakah putriku pergi menemui Hunter Seong Jinwoo? Ya, ketua. Mungkin hanya seseorang dengan nama yang sama, bukan? Aku juga sedikit tidak yakin. Dia menarik-narik pakaiannya yang kusut, lalu dengan hati-hati mengeluarkan ponselnya. Apa yang ditampilkan di layar adalah halaman SNS Liu Suxian. Melihat foto yang baru saja dirilis, mata Liu Xiao membelalak. Bukankah ini wajah yang sering Anda lihat di berita? 039, bukan 039. Liu Xiao, yang mengerutkan kening seolah-olah hendak menatap telepon dari lubang, lalu menghela nafas. Apa? Bos, apakah kamu baik-baik saja? Kamu keluar dulu. Apa? Aku membiarkanmu keluar dulu. Setelah mengembalikan telepon ke stylist, Liu Xiao buru-buru melepaskannya. Setelah memastikan bahwa dia telah pergi, Yu Seok-ho menyalakan komputer dan mencari informasi tentang Cheng Jinwoo. Hunter Cheng Jinwoo, berapa nilainya? Semua negara di dunia telah mengirimkan undangan kepadanya, dan apa pilihannya? Zhao Zhengshu, Presiden Persekutuan Ksatria, mengomentarinya, gerbang tak terduga. Hunter Cheng Jinwoo, diam-diam berhubungan dengan Country M? Para ahli berpikir Seong Jinwoo Hunter adalah bisnis besar, berjalan. Setelah kampanye pengepungan dan penindasan di Pulau Qizhou, semua lapisan masyarakat semakin memperhatikan Hunter Cheng Jinwoo, dan ada banyak sekali laporan tentang dia di internet. Setelah membaca satu persatu, Liu Xiao tidak bisa berhenti menghela nafas. Tuhan, oh Tuhanku. Lebih dari 2 jam berlalu seperti ini. Merasa matanya lelah, dia bersandar di kursi. Aku tidak tahu seberapa konsentrasinya dia, tapi butir-butir keringat keluar dari dahinya. Liu Xiao menyeka keringat di dahinya dengan sapu tangan dan mengeluarkan sebatang rokok. Saat dia hendak menyalakannya, dia tiba-tiba berhenti. Dia meletakkan rokoknya dan mengambil ponselnya. Tot, tot, tot. Klik. Istri? Suara wanita paruh baya datang dari penerima.
Mengapa Anda menelepon pada jam ini? Haha, istriku, apakah kamu tahu siapa yang dilihat putri kita baru-baru ini? Apa? Putriku dibesarkan dengan sangat baik. Kenapa tiba-tiba membicarakan ini? Presiden Liu Xiao sangat percaya diri. Siapa susiannya? Anda membutuhkan ketampanan, Anda membutuhkan latar belakang, dan Anda membutuhkan pendidikan yang unggul. Dia adalah putrinya yang sempurna. Bahkan jika mereka baru bertemu sekarang, hanya masalah waktu sebelum mereka saling menyukai. Kamu orang tua. Suara yang agak tak terduga datang dari sisi lain penerima. Aku tidak tahu siapa itu, aku sangat benci susian bersama anak laki-laki lain. Aku pergi ke sekolah setiap semester, dan hanya membiarkan anak perempuan bermain dengan susian. Haha, apakah aku seperti ini? Siapa yang kamu temui yang akan membuatmu sangat bahagia? Jangan bodoh, katakan saja padaku. Liu Xiao keluar dari kantor dengan senyum lebar di wajahnya. Kalau kamu tahu, kamu akan kaget, hahaha. Bab 147, Penglihatan Wu Zhenze. Sangat keterlaluan untuk menuntut agar tentara bayangan diidentifikasi sebagai anggota tim penyerang. Luo Junsu sangat marah. Dia adalah anggota Kongres yang menjadi jaksa agung. Dalam hal menangkap kesalahan orang lain, dia mengatakan yang kedua di Cina, dan tidak ada yang berani mengatakannya terlebih dahulu. Presiden Asosiasi Gao Jianli, yang duduk di hadapannya, tetap diam. Melihatnya seperti ini, hati Luo Junsu penuh ejekan. 039. Bahkan jika dia memiliki 10 mulut, tidak cukup baginya untuk berbicara. 039. Hasilnya telah diputuskan. Dari sudut pandang siapapun, Ketua Asosiasi Gao Jianli tidak menganggap serius masalah ini, dan Ketua Asosiasi sepertinya mengetahui hasilnya, dan sama sekali tidak berniat menyangkalnya. 039, tapi 039. Dia tidak punya niat untuk berhenti di sini. Bahkan jika musuh telah mencapai ujung jalan, terus berikan tekanan hingga musuh menundukkan kepalanya. Ini adalah gaya melakukan sesuatu Luo Junsu. Dia tidak berbicara dengan Gao Jianli yang tetap diam, tetapi berbicara dengan lantang kepada orang-orang terkait dan wartawan yang memenuhi ruang konferensi ketiga. Hunter Seong Jinwoo membuat permintaan seperti itu segera setelah guild didirikan. Jika ini bukan hak istimewa, lalu hak istimewa apa? Asosiasi pemburu, yang seharusnya tetap netral, kini menjadi pendukung Hunter Seong Jinwoo. Desas-desus yang tidak menguntungkan telah muncul sejak lama, dan asosiasi pemburu telah mengusulkan peraturan semacam itu pada saat ini, jadi perdebatan semacam ini tidak dapat dihindari. Tujuan audiensi hari ini adalah untuk memberi Anda penjelasan yang masuk akal. Namun, Kepala Asosiasi Gao Jianli tetap diam. 039, bagus sekali. Luo Junsu sudah mengantisipasi kemenangannya. Kepala Asosiasi Gao Jianli menjadi terkenal karena kampanye pengepungan dan penindasan di Pulau Qizhou, dan insiden di luar kendali sebelumnya di penjara bawah tanah dan insiden pemburu Cheng Jinwoo ini pasti akan memberinya 2 pukulan. Politik bermuara pada perebutan pekerjaan. Jika Gao Jianli, yang berdiri di sisi berlawanan dari dirinya, mundur, maka semua miliknya akan menjadi miliknya. Membayangkan besok fotonya akan menempati sebagian besar berita, Luo Junsu memandang Gao Jianli dengan angkuh. Tolong katakan sesuatu, Presiden Asosiasi Gao Jianli. Bersenandung. Gao Jianli akhirnya menyalakan mikrofon di depannya. Setelah dia mengetuk 2 kali untuk memastikan mikrofonnya tidak rusak, Gao Jianli akhirnya memecah kesunyiannya. Jawaban seperti apa yang ingin kamu dengar? Luo Junsu menyipitkan matanya. 039. Orang tua nakal ini? 039. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.